ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat min shadaqatin aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Saudaraku semua, saat ini kami PPTQ Himaliyah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Himaliyah yang bertempat di Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, sedang membangun dan saat ini sedang finishing di gedung 4 lantai ini. PPTQ Himaliyah, monggo silahkan sahabat-sahabat yang ingin berkenan untuk bersedekah di pondok gratis, pondok masyarakat setingkat SMA Putri, kami persilahkan dengan semangat, dengan ikhlas. Dan pondok kami alhamdulillah bidina sampai saat ini ada santri yang kita didik ada 34 dan insya Allah akan tambah lagi dan terus bertambah. Semoga istiqomah. Monggo yang ingin menitipkan jariahnya silahkan dikirim, ditransfer di rekening di bawah ini. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala Rasulillahil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Kebetulan ini lampunya agak bagus ya, agak terang. Biasanya kalau belum agak ada lampunya kita kalah dengan cahaya mantul. Ya, saya sedang di depan balkon di rumah ya, di atas lantai 2. Nah, itu nanti kalau pas cerah nanti gunungnya akan kelihatan, Gunung Lawu. Gunung Lawu ada berapa tuh gunungnya, itu besar tuh Gunung Lawu di sana. Nah, ini di Agenia daerah depan rumah, ini juga Agenia daerah, itu rumahnya tingkat itu. Situ ada masjid juga, Masjid Lompok juga. Ya, namun alhamdulillah bismillah, kalau saya ketemu di luar desa sini, misalnya di mana gitu, banyak orang-orang yang di dalam kampung sana, di kampung sana yang ngobrol bahwa beliau juga menyimak ribat Aklis Salim. Dan saya pernah tanya juga, bagaimana Pak tentang penyampaian saya di ribat Aklis Salim tentang membongkar kesesatan Islam Jamaah LDII Cokam 354. Beliau mengatakan, ya memang seperti itu adanya. Namun lagi-lagi beliau tidak mampu, beliau tidak berani, gitu aja lah, nggak berani untuk menyatakan hijrah, sehingga lebih aman untuk bunglon, bahasanya bunglon ya, bahasanya ya memang kita kan hampir 100% ini di sini, 100% jamaah Islam Jamaah LDII, hampir 100%, sehingga saya ya alhamdulillah biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala tetap diberikan kesabaran, kekuatan, dan semoga istiqomah dalam
membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, memang benar adanya kekhawatiran Mbah Tojin tentang teman-teman sahabat-sahabat ulama-ulama muda yang ingin berubah, ingin bukan merubah sih, lebih banyaknya lebih mengajari, ngajak, ingin lebih berkembang. Nah, itu diindikasikan ada daerah-daerah yang sudah mencurigai. Ya, termasuk kemarin ada Bung Lon yang mem-WA saya tentang isi dari buku-buku terbaru yang telah disebarkan di Islam Jamaah, di LDI, dan penjelasan-penjelasan terbaru yang sebelumnya tidak dijelaskan, bahkan sangat kolot, sangat riskan dijelaskan. Ada beberapa hal banyak tentang, misalnya dijelaskanlah mungkin bab kurban. Ya, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala mereka sudah mulai terbuka memberikan arahan-arahan, walaupun masih bersifat anjuran ya. Walaupun masih bersifat anjuran, diutamakan satu sapi untuk 7 orang, tapi itu jauh lebih baik ya daripada kemudian ngawur seperti dulu. Ngawur bagaimana? Ya pokoknya ora popo lah, bahasanya ora popo, sementing Nabi saja pernah berkorban untuk semua umat. Nah, ini kan ngawur namanya. Pengistibatannya, pengambilan pengambilan hukumnya sangat gak pas. Nah, akhir-akhir ini sudah mulai ada juga katanya teman-teman tentang masalah doa-doa. Kalau dulu doanya judulnya itu kalau ada ayat minal kitab was sunnah. Kalau dulu kan doa mukhtarud da'wat minal qur'ani wal hadis, diambil dari Quran dan hadis. Sekarang dia ambil dari minal kitab was sunnah, artinya sama saja dari kitab Al-Quran dan sunnah. Ya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, ini usaha-usaha yang patut kita bersyukur ya, sudah mulai agak terbuka. Namun masih ada beberapa hal yang memang ini menjadi sangat utama disekan ketika dijelaskan oleh para ulama-ulama muda terhadap ulama-ulama tua atau orang-orang lawas di dalam Islam Jamaah LDI Cukam 354. Apa itu? Tentang takfir, tentang imamah, dan tentang persenan. Ini kayaknya sangat-sangat tidak mungkin disentuh ya. Sangat-sangat takut kalau sampai menyentuh pada poin ini. Ya, takfir. Ya, inilah yang membuat mereka itu terdoktrin, kemudian tidak bisa lepas, menganggap paling benar, menganggap paling sah, menganggap paling serba paling, pokoknya paling benar, paling sah, paling jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka. Namun Allah alam ya itulah perjuangan kita. Artinya para mantan-mantan Islam Jamaah LDI Cukam 354 ini yang meluruskan, memperjuangkan, mengajak, membenarkan ya, bukan membenarkan, memberikan uzur, bukan, tetapi menyalahkan dulu, kemudian diberikan penjelasan-penjelasan tentang masalah kesalahan, penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354 LDI. Memang takfir atau asabiyah, mengkultuskan sebuah golongan itu memang rentetannya, kalau kita lihat rentetannya, kita merasa ya setelah kita keluar ya. Dulu kita belum merasa sama sekali, setelah kita keluar barulah kita terasa. Rentetan akibat dari takfir, akibat dari asabiyah adalah banyak. Mengkafirkan selain golongannya pasti, pemutusan terhadap pernikahan beda golongan pasti, pemutusan terhadap warisan pasti, ada hal-hal yang dibatasi terhadap persaudaraan saudara kandung yang berbeda golongannya pasti, perbedaan yang sangat kuat yang tidak akan mungkin bersatu dengan golongan yang lain pasti juga.
Hatta sesuatu yang seharusnya bersama-sama tidak bisa bersatu. Contoh sholat berjamaah, nggak mungkin Islam Jamaah LDI akan mau bergabung, ya itu sudah ma'ruf dan sudah kita ketahui bersama-sama, ya. Walaupun dengan dalih apapun, dan kita udah tahu itu. Jumatan bersama-sama nggak mungkin, itu sudah menjadi aqaid, sudah akidah yang kuat, yang kental. Itulah perjuangan para mantan untuk meluruskan, itulah perjuangan para teman-teman kita yang sudah menjadi mantan dan kebetulan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan. Jadi janganlah kita patah semangat, ya. Mereka saja mendoktrin setiap hari arang ulune kucing, ya wae dhewe aja arang ulune kucing, iso malah arang ulune kucing-kucing. Mereka kucing satu, kita beberapa kucing. Jadi kita harus semangat untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat. Jangan bosan-bosan. Mereka aja nggak bosan kok. Sampai ada semboyan. Seandainya kita diberi kesempatan ngisi atau nasihat atau ngaji sehari 5 kali. Nah, ya di 5 kali itu kita akan terus menyebutkan, mendoktrin wajibnya tetap jamaah. Jamaah surga nggak jamaah rokok. Apalagi wajiban tetapi 5 bab, mulai mengerti, mulai sambung, mulai paham, mulai yakin, mulai biat, sampai tutup dalam hatinya masing-masing. Itu yang kita terangkan dulu. Saudaraku semua, ya. Itu ujungnya dari sebuah konsep asabiyah. Tadi apa ujungnya? Ujungnya adalah meraup keuntungan, mengambil keuntungan dari infak-infaknya jamaah. Kita masih ingat, ya, kalau menjelang seperti ini korban jamaah dipacu untuk berkorban ke pusat, korban di masing-masing kelompok dinasihatkan untuk selalu meningkatkan korban di kelompok di daerah, namun tidak tanpa mengurangi kewajiban infak, tanpa mengurangi kewajiban infaknya persenan di pusat. Kan aneh. Satu sisi disuruh, diperintahkan untuk mensukseskan ibadah korban, dan kalau saya lebih penting itu yang jelas ada dalilnya, jelas sunnah muakkadah, genah saya muqayyad yang dibatasi waktunya, jelas itu, ya. Tapi dalam pandangan Islam Jamaah beda. Kalau korban itu kan ya masing-masing, istilahnya bahasanya kembali mastatokna masing-masing. Tapi kalau persenan itu kan disaksikan Bapak Imam, haknya Bapak Imam. Berarti kalau kita berbicara haknya Bapak Imam, ya mau nggak mau, berarti kalau haknya kan terus kita mikirnya berarti kalau haknya diambil dong, ya bebas, namanya aja haknya. Kalau haknya ya diambil, ya bebas, jangan marah. Namanya haknya Bapak Imam, kan seperti itu. Nasihat-nasihatnya para pengurus yang kita dengarkan itu hak Bapak Imam, hak wong pusat. Ibadat kita itu makan makan ikan, lalu kalau nggak diinfaki maka seperti makan duri-durinya, katanya seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Maka masyarul muslimin hafizakumullah taala, monggo ya buka akal sehat, akal waras kita, akal selamat kita, agar kita benar-benar menjadi orang yang semangat di dalam untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita, ya. Dan sehingga jenengan semua kasihan saudara kita itu, ya. Lihat aja, nanti kita lihat perjuangan para anak-anak muda, ulama-ulama muda, sudah kisruh, ya. Sudah kisruh. Yang selalu dipantau, saya yakin mereka pun juga tidak tenang. Itu keyakinan saya 100%. Mereka pun juga tidak gegabah. Ya, mereka juga sangat halus, walaupun saya pantau juga. Karena di situ ada anaknya sang amir, sang imam, anak loh, ya. Sehingga ya para pembenci-pembencinya, para orang-orang kolot nggak begitu berani. Coba kalau itu keponakannya, bernasib sama kok. Ya, itu bernasib sama. Kalau itu keponakannya seperti halnya Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz, apalagi Syekh Mas'ud, yang hanya keponakan wakil 4 misalnya. Syekh
Taufikur Rahman, ya mungkin disikat dia. Tetapi di situ karena ada anak sang imam, ada putra mahkota di situ, ya para orang-orang kolot nggak berani, ya cuman hanya apa bahasanya menggemeng ningguri. Dan mereka sekarang sudah mulai ada apa namanya semacam penghinaan. Ya saya dengar itu ada beberapa rekaman itu nanti yang jadi putra mahkota. Orang enek jamaah kok putra mahkotanan ndak enek. Nah ini kan akibat apa? Akibat dia sebenarnya tidak terima. Yang mereka lagi-lagi yang dituduh adalah mantan. Itu adalah tanaman CRK. Itu tanamannya CRK, itu adalah orang-orangnya CRK yang disuruh menyusup. Ngapain menyusup? Bang kelihatan kok menyusup. Dia kelihatan kok ya. Dia kelihatan kok. Jadi sekarang yang terjadi kekisruhan di dalam Islam Jamaah LDI Jukam 354 di dalam kefahamannya ya, bukan struktur organisasinya. Kalau organisasinya fine-fine saja, bagus-bagus saja ya. Tapi dalam kefahaman jamaah itu memang sekarang dilema. Satu sisi ulamanya punya amanat untuk menyampaikan, satu sisi orang-orang tuanya tidak mau untuk terbuka pikirannya. Ya. Makanya mantan-mantan harus memantik, bukan memantik permasalahan, tapi menunjukkan kepada halayak umum. Pertama, agar sahabat-sahabat yang ada di dalam Islam Jamaah LDI membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamatnya. Ya, agar lebih terbuka. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat yang hijrah lebih mantap dalam hijrahnya. Ya, dia lebih mantap, lebih kuat. Makanya Ribat Akhir Salim berusaha untuk tampak terus, ya, nampak ya telat-telat 1-2 hari tidak masalah karena sebuah kerepotan. Ini dikandung maksud, ya dikandung maksudnya agar sahabat-sahabat para mantan terutama, oh itu teman saya, itu mantan, itu sama dengan saya, ternyata muncul di permukaan, ternyata ini dan itu, biar lebih mantap lah, lebih mantap. Dan yang ketiga, seperti yang sering saya sampaikan, untuk kaum muslimin agar lebih tahu, kita sampaikan halayak secara umum bahwasanya akidah mereka seperti ini, keyakinan mereka seperti ini, sehingga ma'asyiral muslimin hafizahullah taala, mereka akhirnya halayak umum yang awalnya simpati, yang awalnya ingin masuk dalam Islam Jamaah LDI, kemudian berpikir ulang, ya, melihat testimoni para mantan, baik secara kejadian-kejadian yang dialami para mantan maupun penjelasan-penjelasan seperti Ribat Akhir Salim dan lain sebagainya, sehingga menunda, bahkan membatalkan untuk tidak masuk dalam golongan Islam Jamaah LDI Jukam 354. Itu aja. Yang di dalam biarkan di dalamnya kisruh karena PDW ya. Wong aslinya kan merayan upol. Rayaan upol itu upo. Upo itu apa? Upo itu sego sing kecer gitu ya. Rayaan upo. Apa sih coba di dalamnya? Ilmu tidak begitu luas, dibatasi. Mau melakukan ini harus berdasarkan ijtihad imam. Bahkan dalam kaidahnya, walaupun nilainya ibadah, tapi kalau imam tidak ridho, maka ngamplah. Ngamplah mana ngamplah kiprah dalam ngamplah wong Tawang Mangu ya, wong Tawang Mangu Karanganyar ngamplah gitu. Tidak ada faedah, la jurolah wala faedah, tidak ada pahala, tidak ada faedah di situ. Tapi kalau sesuai dengan perintahnya imam, hatta apa namanya kiprah pun, bahwa kiprah sesuatu yang ngamplah tadi, yang seharusnya ngamplah, maka ajron aziman mungkin ya, mendapatkan pahala yang besar. Ya karena mulut sang imam tadi. Jadi seakan-akan ibadah itu tergantung Bapak Imam. Ibadah itu tergantung perintahnya Bapak Imam. Ketika Bapak Imam perintah, jadilah ibadah. Ketika Bapak Imam tidak perintah, walaupun nilainya ibadah, maka la faedalah wala ajrolah. Tidak ada pahala, tidak ada ganjaran, kayak faedah pokoknya. Oke, saudaraku semua, ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Demikian saudaraku, sedang santai. Kayaknya masih mendung ya, masih mendung ini. Kabut itu gunung ya, gunung. Mungkin besok pagi insya Allah kita ambil video lagi di sini. Ada pegunungan yang cukup indah. Silakan main-main ke sini, tidak apa-apa ya.
Itu ada gudang di depan saya, pas itu gudangnya teman Agnia daerah LDII ya. Tapi orangnya baik, alhamdulillah orangnya baik ya. Tentunya ya, kalau baik dengan saya ya mestinya tanda kutip lah, tidak usah saya jelaskan. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.